waktu itu yang punya perusahaan yang orang yang narik bawa saya ke sini itu dia juga punya seorang desainer dari Korea. Gitu. Waktu itu Cina sebelum merintis industri ini, mereka yang dipelajari mereka itu terlebih dahulu itu teknologinya dulu gitu. Jadi mereka, sehingga saya juga harus bertransisi, harus belajar bahasa Mandarin meskipun secara otodidak. Ini nih bahasa Mandarinnya benar-benar lah gitu. Cara kerja orang China itu seperti apa? Misalkan hal positifnya lah gitu, kita bisa ambil teh apa aja kira-kira. Kalau misalkan untuk terus bergerak di bidang tekstil sendiri itu peluangnya gimana tuh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kurama Channel. Sekarang saya bersama seniornya lah pokoknya mah. Bapak Edi. Nah, ini beliau ini dulu yang merintis di China ya Pak ya. Tahun berapa dulu teh? Tahun 2006. 2006 awal kesini tuh 2006 ya. 2006. Pak Edi aslinya tuh dari mana? Aslinya dari Bandung, tepatnya di Cimahi. Oh, Cimahi bukan Bandung gitu. Bandung coret. Bandung coret. Dari Cimahi Pak itu dulu ya. Udah berapa tahun berarti dari 2006 sampai sekarang teh? Kalau dengan sekarang ya hitung aja dari mulai 2006 hingga 8, ke 9, 2023. Berapa ya, berarti? kurang lebih 17 berarti. 17 tahunan lah. Berarti sekarang itu posisi Pak Edi sekarang di mana? Terakhir kerja di sini tuh kan sekarang mah udah nggak bekerja di sini lah gitunya. Maksudnya tuh gitu cuman bisnis aja kan di sini sekarang ya. Yang perkenalan dulu lah gitu dulu gimana, terus sampai sekarang seperti apa gitu. Itulah biar Pak Edi sendiri yang menjelaskan lah gitu gimana jadinya tuh. Baik, terima kasih. Nama saya Edi Sutisna. Ya, singkat cerita di era-era awal tahun 2000-an posisi perindustrian khususnya di dunia tekstil, dan kebetulan saya basicnya seorang desainer, tracer juga. Waktu itu memang di era 2000-an awal Cina mulai muncul di dunia tekstil gitu. Yang sebelumnya memang yang saya tahu di era tahun 80 sampai 2000 itu Indonesia itu termasuk leadernya dunia tekstil. Dunia tekstil Indonesia dari jago-jagonya dulu gitu. Lagi apa namanya? Merajai lah gitu. Merajai gitu. Indonesia jadi andalan aset yang devisa negara lah gitu. Yang paling gede itu dari tekstil di Indonesia dulu tehnya. Iya. Nah, karena persaingan kan identiknya kalau Cina kan udah pada tahu semua industrinya gitunya, terutama dari jual beli produk-produk Cina itu udah terkenal dengan sangat murahnya gitu. Dari dulu itu ya. Dari dulu gitu, image itu sudah sangat melekat gitu ya. Iya benar. Nah, awal-awal berkarir memang karena kebutuhan ekonomi gitu ya. Selama saya di Indonesia berkecimpung di dunia gambar, memang sih secara finansial untuk pengupahan gitu ya cukup sih gitu kan. Untuk tahun segitulah gitu ya. Untuk era-era masa itu. Tapi kalau dikalkulat misalkan dengan faktor usia gitu, memang waktu itu saya juga mulai merintis ya bukan muda gitu ya, udah di atas 30 tahun lebih lah. Seumuran saya kemarinnya dulu ya? Seumuran saya sekarang gitu lah. Ya, kurang lebih lah gitu. Waktu itu ya 30 berapa, saya juga ingat-ingat lupa. Karena saya juga bukan latar belakang dari orang yang mampu. Yang biasa-biasa lah gitu kan. Ya intinya misinya kan kita pengen punya masa depan gitu kan, impian untuk mencapai impian itu gitu kan. Kebetulan awal-awal berkarir ada seorang customer dulu, saya waktu masih bekerja di Dewa Sutra, datang ke Indonesia yang memang awal-awalnya saya itu diminta oleh
dulu itu sempat menjadi manajer marketing di PT Dewa Sutra. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey saya ucapkan yang awal-awal telah memberikan kesempatan kita untuk dipertemukan dengan pengusaha yang dulunya memang customer Dewa Sutra gitu. Kebetulan dia itu buka usaha di sini. Di China. Di China gitu. Berhubung tenaga ahlinya itu belum ada yang benar-benar mahir gitu. Orang Cinanya itu masih pada belajar lah intinya gitu. Jadi mereka itu punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan. Jadi bisa dikerjakan tapi mungkin dengan tarif ya cukup mahal, juga pengerjaannya lama gitu. Akhirnya mereka datang untuk berusaha mencari solusi, barangkali pekerjaan bisa dihandle. Dan waktu itu singkat ceritanya, awal-awal kita itu ditarik 4 orang, 4 orang termasuk saya, rekan saya Pak Suroyo, Mas Mahbub, juga Pak Hasan waktu itu. Memang awal-awal berkarir cukup berat. Kenapa berat? Saya sendiri belum pernah merantau. Iya. Apalaginya kesebutnya orang Sunda lah gitunya, merantau jauh tuh harus kumpul gitu. Iya. Gitu. Orang Sunda mah rada susah gitu kalau gitu. Ya adaptasi seperti itu tuh cukup berat gitu. Apalagi langsung merantau ke negeri orang jauh dan gitu, juga tidak diimbangi dengan skill komunikasi gitu ya. Benar. Kita bahasa Inggris juga belepotan, cuma taunya yes or not gitu ya. Malu Sunda banget lah. Gitu bukan berarti kita itu nggak bisa, karena memang mungkin waktu itu ya karena faktor usia, karena bahasa jarang dipakai juga kadang-kadang jadi lupa gitu. Apalagi tahun-tahun segitu kan bahasa Inggris tuh masih belum kesebutnya masih wah gitunya. Kita bahasa Inggris tuh dulu, jadi yang bisa itu cuman ya segelintir orang lah gitu yang bisanya bahasa Inggris tuh. Terus sementara kan di Cina juga orang-orang nggak bisa bahasa Inggris kan banyak. Ya justru itu waktu saya awal-awal kesini boleh dibilang bisa dihitung dengan jari orang-orang pribumi yang bisa berbahasa Inggris. Orang Cina karena sendiri benar. Mereka sendiri selalu mengikuti taat aturan dari pemerintah. Mereka itu sangat tertutup sekali gitu. Benar gitu. Dan masa-masa itu ya kita awal-awal berkarir ya beratnya itu ya memang satu kendala bahasa, komunikasi gitu ya. Terus lingkungan kan kita berteman hanya 4 orang. Iya benar. Gitu. Orang Indo tuh dulu tepatnya di daerah Shaoxing ya teman-temannya. Daerah Shaoxing ya Pak ya? Kalau kotanya sih Shaoxing. Kalau daerah lebih distriknya itu lebih kecilnya lagi. Di daerah Binhai, waktu itu pertama berkarir. Daerah industri lah sekarang daerah industri gitu. Kalau di Cimahi mungkin seputaran Lebih Gajah, Cibaligo itulah. Atau kalau yang mungkin yang skup yang lebih luas nama Ranca Ekek lah gitunya. Ranca Ekek kan daerah industri gitunya. Nah, awal-awal berkarir kita itu memang seolah-olah bertarung gitu, karena maksudnya waktu itu yang punya perusahaan yang orang yang narik bawa saya ke sini itu dia juga punya seorang desainer dari Korea gitu. Dulu tuh berarti di China itu yang megang desainnya tuh orang Korea dulu sebelum orang Indonesia datang. Sangat merajai sekali. 2006 awal itu 2006 itu. Orang Korea mereka dengan tarif yang cukup tinggi. Waktu itu saya dengar selerinya aja waktu itu udah di atas $2,000. Wah, $2,000 berapa murah? Waktu itu memang dolar masih 10.000 dulu mahnya. Enggak, sempat waktu itu memang di atas 10.000. Saya lupa ya, mungkin di atas 12.000 atau berapa lah. Yang jelas sangat jauh 20 sekali. 20 jutaan lebih lah gitunya kalau disebutin itu. Gitu, sedangkan kita orang Indonesia hanya waktu itu diberi upah hanya 550. Aduh. US. Berarti seperempatnya. Seperempatnya dari orang Korea. Ya pantas orang si China itu lebih memberi peluang ke orang Indonesia mungkin. Dan kebetulan waktu itu ketika kita istilahnya bertarung gitu ya. Kita itu mempunyai banyak keunggulan. Satu, dari sisi speed
cukup berimbang ya. Dari hasil kualitas juga kita mungkin boleh dibilang agak sedikit di atas. Bisa lebih baik lah gitu. Bisa lebih baik gitu. Memang beda tipis sih. Iya. Karena memang kendalanya waktu itu ya satu, jujur masalah komunikasi itu juga sangat-sangat penting waktu itu. Benar. Karena kita kalau komunikasi waktu itu harus berbahasa Inggris, sedangkan dari kita juga bahasa Inggris ya banyak yang belepotan. Ya sementara menang jauhnya itu unggulnya itu dari salary-nya, dari upahnya. Salah satunya dari upah. Iya, dari benar. upah sangat jauh sekali, satu berbanding 3 lah. Iya gitu. benar. Nah akhirnya kita berempat itu ditarik dan alhamdulillahnya itu kita dianggap berhasil dan terus nambah 4 orang, hingga beberapa generasi, hingga waktu itu kalau nggak salah perusahaan lebih dari 20 apa 30 orang dari lah 4 gitu. orang dari 4 orang itu seolah-olah beranak gitu ya. Iya, karena kita bawa misalkan, teman lagi. Ya karena gitu. misalkan produksi bagus gitu, orang-orangnya istilahnya kepake lah gitu ya. Orang-orangnya kepake, terus si cost-nya juga mungkin nggak terlalu sama kayak si Korea itu ya mungkin gitu kan. Betul. Perusahaan untung gede nih gitu kan, nambah lagi gitu kan. Dan lagian waktu itu harga jual juga memang sangat lagi bagus, istimewa bukan lagi bagus lah waktu itu. Ya kebetulan saya pribadi mengalami beberapa fase dari mulai merintis, dari mulai sukses, bahkan saat-saat terakhir seperti sekarang ini boleh dirasakan ya. Gimana ya, susah untuk diungkapkan lah gitu intinya. Kenapa? Karena memang persaingan usaha di Cina itu terlalu cepat gitu. Benar. Kemajuan teknologi, sumber daya yang kita memang yang saya tahu waktu itu Cina sebelum merintis industri ini, mereka yang dipelajari mereka itu terlebih dahulu itu teknologinya dulu gitu. Jadi mereka lebih menguasai ke arah teknologinya dulu, misalkan dari mesinnya, dari softwarenya sendiri gitu. Mereka sudah bisa menciptakan gitu. Jadi bikin inovasi terus lah gitu. Iya gitu. Makanya kita itu kan basicnya kalau dari desain kita membawa basic softwarenya itu pakainya programnya kan Photoshop gitu kan. Mereka belum pada tahu gitu karena mereka juga kebanyakan tidak mengerti bahasa Inggris. Oh iya gitu. kan Photoshop sendiri kan bahasa Inggris. Tapi kan sekarang ada yang orang Cina kan pakainya Photoshop. Iya itu juga mereka karena belajar dari kita. Awal-awalnya tuh terus kenapa? Terus diaplikasikan ke Photoshop yang dibikin versi China-nya. Iya waktu itu kan. Di era-era itu kita itu dalam 1 tahun pertama itu yang tadinya boleh dibilang perusahaan kecil lah waktu itu hanya hanya punya 2 mesin printing biasa rotari sama 2 mesin printing biasa flat waktu itu, hingga mempunyai ya bertahap gitu kan, kalau nggak salah sampai 8 unit printing rotari, sampai 8 unit juga printing flat 16 gitu. 16 waktu itu. Dengan desainer 20-an itu ibaratnya. Iya, kurang lebih lah. Seperti itu. Dengar-dengar Pak itu kan pernah megang di salah satu perusahaan kan itu ya. Udah pindah dari yang perusahaan si A itu kan gak usah disebut namanya lah gitu ya. Perusahaan si A itu terus pernah megang juga kan sampai terakhir kemarin tuh ya. Sampai jadi manajer atau apa ya? Yang dulu tuh ya, udah pada tahu atau Pak. Ini salah satu bisa dibilang role model kita desainer di sinilah gitu. Bisa dibilang mungkin pencapaian tertingginya ya jadi manajer itu ya Pak ya. Mungkin yang saya tahu lah gitu ya, mungkin ya ada yang lebih saya kurang tahu lah. Cuman yang saya tahu itu pencapaian tertinggi dari seorang desainer di sini itu ya menjadi yang nge-manage teman-temannya itulah gitu ya Pak ya. Ya memang kalau diperbandingkan dengan di negeri kita di Indonesia ya mungkin ini udah selevel itu sih gitu. Karena saya menguasai bukan hanya di bidang desain gitu, kebetulan saya juga punya orang-orang Chinese juga boleh dibilang ya di bawah saya gitu, termasuk operatornya gitu kan. Kadang saya merangkak ke marketingnya juga gitu. Berarti ya nge-manage langsung di perusahaan. Seperti itu. Jadi intinya perusahaan udah mempercayakan lah mungkin. Iya. Udah mempercayakan. Jadi intinya
saya itu harus punya makanan buat mereka lah gitu untuk ya supaya produksi berjalan lagi. Nah itu kurang lebih seperti itu. Benar. Ya kalau misalkan di Indo sih, kalau misalkan taruhlah tracer atau desainer, jenjang karirnya mentok sampai sana kayaknya. Nah ini yang saya sering gaungkan dari sejak tahun 2013. Saya sering mengatakan anak-anak Indonesia itu sebetulnya punya potensi, cuman cara kerja mereka itu masih terbawa dengan gaya lama gitu. Jadi maksudnya profesinya seorang tracer ya tracer melulu, desainer ya desainer melulu, nggak ada kolaborasi dan inovasinya itu mentok. Nggak tahu memang dia itu apa istilahnya, nggak mau maju atau nggak mau berusaha atau nggak mau ribet apa, gitu kan, nggak mau ribet gitu kan. Kalau misalkan buat jadi desain atau tracer ya udah mikirin itu aja gitu kan. Kalau misalkan jadi kayak Pak Edi kan mungkin jadi lebih banyak yang dipikirin lah gitu ya, meskipun pemasukan atau income-nya sendiri kan lebih banyak, lebih besar gitu kan, cuman tanggung jawabnya juga kan pasti lebih besar. Iya, jelas, gitu kan. jelas. Ya mungkin ya kalau misalkan yang saya tangkap mah gitu ya Pak Edi, orang-orang tracer desainer kan orang seni gitu ya. Ya banyak lah gitunya. Jadi mereka tuh nggak mau ribet sebenarnya gitu. Ya sebenarnya itu teh ya pola pikir yang kurang benar lah gitunya. Kalau misalkan kita mau maju mah ya kita harus berusaha lebih lagi gitu kan ya. Ya itu dia, memang sebetulnya kalau kita mau fokus gitu dengan satu bidang apapun, kita harus punya target intinya. Benar. Jadi kalau saya sering memberikan contohnya kayak seorang pemain gitar gitu ya. Banyak orang yang bisa main gitar, tapi kalau skillnya sampai mumpuni, gitu. Nah itu ahli, baru bisa jadi gitu kan. Fulusnya juga ikut gitu, nggak mungkin lah gitu. Nah gitu. Ya jenjang karir saya juga gitu sih awalnya, dan kebetulan memang karena kondisi, keadaan, dan kebetulan memang saya orangnya itu selalu penasaran gitu ya, sehingga saya juga harus bertransisi, harus belajar bahasa Mandarin meskipun secara otodidak. Ini nih bahasa Mandarinnya benar-benar lah gitu ya, untuk bahasa Mandarin sendiri udah cukup bisa lah. Keren gitu. Ini Pak Edi bahasa Mandarinnya saya udah kayak native speaker lah, udah kayak orang sininya gitu. Kalau saya dengar dari pengucapannya, dari nadanya gitu kan. Padahal otodidak lah. Masya Allah hebat bener saya kagum tuh bisa. Saya yang kesebutnya masih muda tapi kok Pak Edi bisa belajar kayak gitu sampai kau paham gitu. Ya intinya yang saya pelajari, jadi intinya gitu kan. Seseorang itu ingin mempelajari sesuatu itu sejauh mana keinginan untuk bisa mencapai sesuatu itu sendiri gitu. Misalkan saya ingin belajar bahasa, misalkan sejauh mana keinginan itu untuk mencapai bisa gitu. Cuman hanya sekedar mempelajari tapi etos kita untuk mencapai benar-benar paham itu kadang ya banyak tantangan dan yang jelas ya kita harus rajin. Harus rajin. Ya saya juga sering kalau ngobrol sama orang China gitu, kamu China berapa lama di sini? Kan bahasanya gitu ya, udah bisa ngomong belum? Saya kan belum bisa. Kamu sehari belajar 1 kata, Cuna. Katanya kalau 30 hari 30 kata, setahun berapa udah 300 kata kamu udah bisa. Ya tapi prakteknya kan ya kita lah. saya mah nggak ngomongin orang lain gitu ya. Saya sendiri kan malas lupa lagi gitu kan. Karena bahasa Mandarin itu kalau boleh jujur yang saya perdalam gitu, memang kerumitannya itu karena bahasanya bahasa Hanse ya, Hanse gitu tulisan kan. Yang karakter itu kan ya kayak seperti tulisan bergambar lah gitu. Jadi merepresentasikan gambar kalau tulisannya. Sangat kesulitannya itu di situ, itu satu. Yang kedua ada cengkok. Ada beberapa cengkok dan itu tidak bisa semua orang bisa mengucapkan, jadi harus benar-benar latihan yang serius sering juga gitu. Banyak orang-orang yang belajar bahasa Mandarin ya kelemahan itu dari pengucapan. Pelafalannya itu paling susah. Ada yang benar-benar dilafalkan itu sangat sulit gitu. Contohnya seperti
kata gitu kan. Itu yang paling rumit. Kebanyakan kayak, mereka itu bilang gitu. Ya kayak makan gitu kan, orang kita mah aja gitu kan namanya. Kalau kan dari makan lah gitu. Nah begitu juga sebaliknya orang Cina yang saya tahu banyak mereka tidak bisa melafalkan huruf R. Mereka itu kalau mengucapkan kata R itu kayak L gitu, L gitu, nggak bisa gitu mereka. Ya banyak, tapi sekarang karena udah era terbuka, sudah banyak menguasai bahasa juga bahasa asing termasuk Inggris gitu kan yang menjadi bahasa internasional. Ya banyak juga di era-era sekarang tuh orang China ya cukup pasif juga gitu. Seperti itu. Nah, bicara soal tadi jenjang karir gitu kan, bisnisan dulu kan ya bisa dibilang setelah di Indo tahun 2000-an kan lagi naik-naiknya lah. Terus pas di kesini mungkin ya pas rombongan desainer kesini lah. Di Cina kan mulai naik sampai tahun berapa itu kemajuan tekstil di China itu Pak. Kan sekarang bukan rahasia umum ya Pak, ekonomi semua global itu sedang turun-turunnya termasuk di sini juga kan gitunya. Nah, mulai sampai tahap tertingginya di puncaknya itu di China tuh tahun berapa kira-kira Pak? Puncak tertingginya itu di tahun 2015. Di sini tuh. Iya. Itu sangat mudah sekali, khusus buat saya pribadi yang saya alami. Mencari uang itu seolah-olah sangatlah mudah dulunya. Beda dengan sekarang, saya udah berikhtiar jauh-jauh juga tetap aja gitu. Nah sekarang mulai jatuhnya itu kapan lah Pak? Mulai jatuhnya karena Cina itu udah terlalu menguasai teknologi, akhirnya berbalik gitu. Kita bisnis di dunia tekstil di Indonesia ambruk karena Cina terkenal dengan murahnya, kualitasnya, speednya, ya otomatis lah. Indonesia melawan Cina tuh kalah total, telak gitu kan. Benar. Dan waktu itu memang Cina sangat merajai sekali, Nah, karena tidak ada saingan gitu kan, akhirnya hancurnya itu oleh para pengusaha Cina sendiri. Jadi maksudnya kalau dulu antar negara persaingannya, sekarang antar perusahaan. Karena sistem di Cina siapa orang yang mempunyai skill tinggi pasti ditarik dan mereka berani bayar tinggi. Gitu. Berani bayar tinggi. Contohnya saya pribadi banyak yang menawari sekian ratus juta per bulan, saya nggak ambil karena kalau saya pribadi sih nggak mau aji mumpung lah waktu itu. Karena saya sendiri juga cukup berhutang budi dengan perusahaan saya yang terakhir, karena ketika itu saya juga ada sedikit kendala lah dari perusahaan yang terakhir itu sempat membantu saya sehingga saya masih bisa eksis waktu itu. Jadi saya cukup tahu diri karena ingin balas budi lah gitu. Kalau orang Sunda mah gitu kan ya. Orang Sunda mah gak enakan gitu. Ingat karena produksi lah gitu. Iya benar. Tapi ada juga orang yang memang ya itu mah pilihan orang lah, orang. Iya benar. Di satu sisi ya itu hak orang. Cuman kalau saya pribadi waktu itu tidak mengambil jalan itu karena nggak tahu, mungkin karena memang karakter saya orangnya nggak mau aji mumpung gitu. Nah kalau bicara soal dunia tekstil gitunya Pak, di sinilah di China sekarang tuh gimana kondisinya Pak? Kan yang saya tahu mah gitunya sekarang tuh yang berita yang beredar lah gitu kan saya tahunya. Berita yang beredar itu Cina sekarang menguasai dunia tekstil di Indonesia gitu kan gitunya. Jadi semua barang-barang di Indonesia kain lah gitu sudah gitunya, tekstil made in China. Nah sementara ya kemarin saya udah ngobrol sama teman sendiri gitunya, memang di sini tuh sebenarnya tuh nggak baik-baik saja juga kan di sininya, cuman karena misalkan di sini tuh banyak perusahaannya banyak banget gitu kan, banyak sekali, jadi pihak luar itu menyangkanya Cina memang sedang kenceng-kencengnya, padahal kan di sini ada problematikanya juga masing-masing kan gitunya banyak, nggak sebaik-baik aja yang dibicarakan orang lain kan gitu. Ya intinya yang saya tahu memang kebijakan pemerintah juga ini sangat mendukung sih kalau pemerintah Cina. Iya. Jadi segala keputusan apapun itu sangat menentukan sekali. Mohon maaf kalau di kita memang ini birokrasi juga udah pada tahu lah, terlalu banyak liku-likunya lah gitu.
istilahnya mesti melalui proses ini, pintu ini gitu. Kalau di Cina itu jadi faktor hambatan gitu. Kalau pemerintah sendiri sangat mendukung gitu, karena negara Cina juga bukan negara kecil, bahkan sekarang mungkin penduduknya paling besar kalau nggak salah. Penduduknya paling banyak. Dan mereka juga harus memberi makan warganya gitu kan. Iya, gitu. Benar. Tapi apakah kebijakan itu tuh hanya untuk dan misalkan di China di sini gitunya, kemudahan itu tuh hanya untuk orang China sendiri atau orang asing yang mau berbisnis di Cina juga diberi kemudahan seperti itu nggak? Waktu itu memang sangat terbuka sekali. Dulu tuh sangat terbuka sekali. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya dengan setelah adanya COVID, jadi mereka juga merubah sistem memulai dari nol lagi lah mungkin. Ya seolah-olah, karena dengan kejadian COVID itu sangat berdampak sekali. Dan mungkin kalau itu terjadi di negeri kita, mungkin negeri kita itu akan benar-benar hancur. Seolah-olah diteror oleh negara lain bahwa kita itu penyebab utama. Karena waktu itu Cina sangat tangguh-tangguhnya gitu. Sangat tangguh-tangguhnya. Akhirnya ya mereka bisa bertahan. Dan orangnya memang berani berspekulasi gitu. Dari pemerintahnya tegas. Benar. Nah, ngomongin tadi pemerintah orang-orang gitu. Nah, yang bisa kita ambil misalkan dari cara kerja orang China itu seperti apa? Misalkan hal positifnya lah gitu, kita bisa ambil teh apa aja kira-kira? Yang jelas mereka itu, yang saya tahu, mereka itu karena visinya itu mereka itu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan karena mereka sedikit orang yang mempunyai paham agama. Kalau di kita kan ada istilah halal haram. Iya benar. Kalau mereka kan nggak ada istilah halal haram, yang penting tidak merugikan orang lain dan terus. Benar. Bisa mau sogok menyogok atau apa, tapi nggak seperti terang-terangan dalam tanda kutip ada X lah. Kalau di negeri kita kan istilahnya uang. Di Cina juga ada sih sebagian. Cuman cara mereka tidak seperti di kita. Lebih elegan lah ibaratnya. Tapi sekarang sangat disorot, tidak boleh. Iya, pastilah. Tidak boleh. Itu dulu lah gitu. Gitu. Dan sekarang pemerintah sini tuh mulai berbenah diri lah mungkinnya. Iya, karena ya memang setelah kejadian COVID itu jadi semua itu harus mencari cara untuk lebih disiplin lagi, lebih efisien lagi, lebih produktif lagi gitu. Ya kalau dilihat dari sisi positifnya banyak sih. Nah contohnya lah gitu dari yang pernah pengalaman Pak Edi aja lah gitu kan, lihat orang Cina bedanya sama orang kita tuh gimana gitu. Kalau dari segi kerjaan kan Pak Edi pernah membawahi orang Indo dan orang China kan ya. Nah perbedaannya gimana tuh? Ya istilah kita bukan membandingkan atau yang ini lebih buruk atau ini lebih baik, bukan seperti tapi yang baiknya kita harus ambil, yang buruknya kita jangan lah gitu kan ya, seperti itu kan. Jadi untuk acuan kita lah, bukan sama sekali kita enggak wah ini orang kita gini-gini, orang ini enggak seperti itu, supaya kita jadi pelajaran lah gitu, ngambil sisi positifnya aja seperti itu. Yang saya tahu mereka itu sangat bekerja keras gitu. Jadi contohnya untuk skala pekerja buruh, mereka itu 1 bulan penuh bekerja tanpa libur. Kalaupun libur mereka itu harus ngambil cuti gitu. Ngambil cuti. Kalau di kita sebetulnya buruh-buruh kita itu sangat merdeka. Maksudnya begini, dalam 1 minggu yang jelas ya kita dapat libur 1 hari gitu kan. Kalau di China sendiri nggak ada 1 bulan full kebanyakan gitu, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Mungkin staff-staffnya lah gitu kayaknya yang punya gitu. Libur 1 minggu. Kita mah kan membicarakan kaum buruh lah, intinya kaum minoritas lah gitu yang ya skalanya di tengah ke bawah, bukan dari atas ke di tengah ke atas gitu. Ya intinya yang perlu dicontoh itu mereka itu tidak hidup malas gitu. Benar. Dalam tanda kutip ya di negeri kita juga tergantung orangnya ya. Kalau orangnya yang punya semangat tinggi dan tidak peduli dengan apapun, mereka tuh bekerja keras. Tapi yang saya tahu kalau kan selalu ada perbandingan ya. Yang saya tahu, mohon maaf, saya juga orang pribumi, memang kelemahannya itu kita itu sebetulnya lebih ke arahnya cukup malas gitu terlihatnya. Terlihat cukup malas, itu sih sebetulnya yang jadi problem yang saya tahu. Nah, jadi istilahnya bekerja kerasnya itulah harus kita
harus kita tiru lah gitu ya. Iya. Karena jenjang karir mereka itu awal misalkan orang yang baru lepas sekolah mau masuk ke dunia kerja. Mereka itu seperti punya target dan punya tahapan dari nol pengalaman belajar 1 tahun itu terlihat sekali kemampuan mereka itu dari mulai belajar terus sampai mereka bisa hingga menguasai itu, makanya karirnya cepat, nggak seperti di negeri kita. Mohon maaf gitu. Tadi saya udah memberikan gambaran kalau di kita kan terlalu monoton. Seorang desainer bisanya desainer, seorang tracer sebagai tracer apapun di kita itu karirnya itu monoton gitu. Karena memang segelintir orang yang mau gitunya. Jadi gitu teman-teman, apa istilahnya ya, kebiasaan orang pribumi, orang sini nih, orang China gitu, emang mereka pekerja keras dan nggak menyerah lah gitu. Mereka punya target dalam hidupnya itu gitu. Nggak hanya sekedar nih kalau misalkan kita tahun ini jadi karyawan nih, kalau tahun depan kita harus jadi bosnya lah, ibaratnya kayak gitulah gitu. Iya, memang visi mereka itu sebetulnya tidak mau jadi budak, istilahnya mereka itu menjadi orang sukses, kebanyakan dari mereka gitu. Kalau di kita ya sudah cukup enak di dunia ini, ya udah stagnan gitu ya. Diam di level aman, tapi ketika ada masalah baru mikir gitu. Jadi kumangke lah gitu. Kumangke bukan nyangke kumaha. Ya sebenarnya bukan kebiasaan yang baik ya, tapi gitunya harus dirubah gitu. Harusnya memang harus dirubah. Iya. Karena saya juga punya pola pikir, sebetulnya manusia itu tidak ada yang bodoh. Iya. Tapi yang malas itu banyak gitu. Ya itu memang peribahasa itu keluar karena itu dari orang-orang terdahulu gitu kan. Siapa yang mau bekerja keras ya pasti akan menuai hasil juga gitu. Beda dengan orang yang malas gitu intinya. Iya. Ya berarti peribahasa Sunda mah samintul na peso lah mau diasah terus pasti jadi seukeut. Bener. Sekeras-kerasnya batu ketika cikaracak dengan batu lawan-lawan gitu. Jadi legok gitu. Gitu. Jadi intinya di sini juga peribahasa ini sangat dalam maknanya, dan ketika diaplikasikan emang faktanya memang benar. Gitu. Benar. Memang benar. Dan bisa kita tiru itu dari etos kerjanya orang sini itu emang benar-benar luar biasa lah gitunya Pak. Dari etos kerja nggak kenal capek gitunya. Nggak kenal capek. Disiplin, karena memang hidupnya keras sih sebetulnya. Kalau di sini hidupnya ingin enak gitu aja gitu, yang nggak mau bekerja keras ya udah. Dia nggak punya masa depan, berani dijamin nggak punya masa depan. Benar. Terus untuk saya nih yang apa ya, yang masih meniti karir di sinilah gitu nya, masih bekerja di sinilah gitu nya. Atau misalkan untuk teman-teman juga yang baru mulai atau yang mau ke sini mungkin masih ada kesempatan gitu nya, kira-kira yang bisa saya dikasih ke saya itu apalah wejangannya gitu lah, gimana? Entah itu dari misalkan yang harus dilakukan harus di mana gitu lah gitu untuk menghadapi ya kondisi sekarang kan, kalau bisa dibilang semua orang serba susah lah gitunya, mau di sini mau di Indonesia gitu kayaknya, khususnya di bidang ininya gitunya emang serba susah gitu. Ya intinya kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing, sejauh mana kita ingin merubah masa depan kita, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang. Khususnya buat kaum muda gitu, jangan berpikir dengan kondisi tidak mau belajar terus tiba-tiba bisa berhasil. Mungkin bisa, itu mungkin salah satu anugerah dari Allah gitu kan. Tapi itu semua juga kan ada proses, prosesnya. Salah satunya kita jangan bermalas-malasan intinya gitu. Kejarlah impianmu selagi masa mudamu gitu kan, sebelum masa tuamu datang gitu. Ayat nama gitu. Jadi kejarlah mumpung masa mudamu sebelum datang usia tuamu gitu kan. Ya hal-hal seperti itu teh memang itu teh jadi gambaran. Peribahasa hari esok itu harus lebih baik dari sekarang gitu. Itu sih. Jangan males lah intinya gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang yang boleh dibilang memang dunia juga sudah
memberikan warning ya akan ada krisis gitu, resesi itu ya, resesi. Itu memang faktanya sekarang sudah mulai terjadi, sudah terjadi gitu. Kalau misalkan untuk terus bergerak di bidang tekstil sendiri itu peluangnya gimana tuh Pak? Saya sendiri sih tidak yakin akan menuju ke arah yang lebih baik, karena saya juga sering bertemu dengan rekan-rekan bisnis gitu, teman-teman di sini mereka juga sebetulnya belum bisa memastikan karena kondisinya sekarang persaingannya itu sangat ketat sekali dan sangat berat gitu. Ya intinya ibarat sebuah pertandingan untuk mencapai kemenangan itu perlu kerja keras yang tinggi. Dan itu juga belum tentu hasilnya itu memuaskan sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi minimal kita itu ada kemauan gitu. Jangan mudah menyerah, jangan terlena, jangan bersantai-santai. Karena dunianya memang kita itu dituntut posisinya sekarang lagi kayak gini lah, harus berubah gitu. Jadi mindset dulu itu harus benar-benar dirubah di era sekarang itu. Jadi cara kerja kita pun nggak bisa kayak dulu lagi gitu kayaknya. Iya. Gitu. Emang berat sih sekarang mah gitu kan ya. Saya juga sekarang teh beneran udah tahun ke-4. Baru 4 tahun lah gitu loh. Tahun dibanding kenceng Pak ini baru seperempat nama deh. Ya mungkin saya juga nggak tahu nih saya sampai kapan gitu di dunia perstekstilan ini, saya juga nggak tahu lah. Mungkin ya sementara masih ada kesempatan di sini mah ya insya Allah jalani dulunya banyak. Mudah-mudahan. Ya memang itu. Yang namanya kehidupan apapun, yang pertama yang kita jalankan itu masa sekarang ya jalani dengan sekarang, tapi tetap kita itu harus punya target gitu. Misalkan target usia lah, target pencapaian lah, karir atau apa. Karena di dunia hal apapun itu target itu menjadi hal yang utama untuk bisa terlihat hasilnya itu. Kalau tanpa target ya kita juga seperti tidak punya acuan gitu. Memang kalau udah dikaitkan dengan target kadang semua orang males lah gitu. Udah aja ngejar target itu males. Sebagaimana air mengalir itu juga bisa, tapi kan pencapaiannya tidak seperti orang yang benar-benar mau berusaha bekerja keras gitu. Itu udah hal yang udah semua orang juga tahu lah gitu masalah gitu. Bener ya meskipun obrolannya singkat lah gitu, tapi emang itu kalau bahasa Sundanya mah mundal lah gitu Pak. Mundal lah gitu aja. Bener ya, berarti kalau misalkan teman-teman nih yang mau ke yang masih mau bergerak di bidang ini lah gitu kan, khususnya gitu harus punya target lah gitu, harus punya target. Terus yang disimpulkan dari Pak Edi tadi, mungkin kita tuh nggak bisa leha-leha lagi lah sekarang mah, harus benar-benar fokus gitu kan, kita tuh mau kemana nih gitu kan ya. Karena ya lihat kondisi sekarang ya, entah untuk di Indonesia atau di China sendiri, emang mungkin udah susah ya Pak ya, udah susah sekarang ya, boleh dibilang seperti itu. Pak Edi kan sekarang teh liburan lah kesini ya. Boleh dibilang liburan, boleh dibilang mencari peluang bisnis baru lah gitu ya. Dan boleh dibilang ya ada urusan sedikit bisnis lah, meskipun pelaksananya tetap harus diperjuangkan. Iya benar gitu. Ya mudah-mudahan malah ya urusan Pak Edi dilancarkan lah gitu kan, bisa pulang dengan hasil yang memuaskan gitu ya Pak ya. Amin, itu harapan semua gitu. Dan mudah-mudahan lah teman-teman yang masih di sini di China, atau misalkan buat semua yang nonton yang sedang bergerak di bidang tekstil sendiri gitulah, jangan jangan menyerah lah gitu ya Pak ya. Iya, jangan itu menyerah. Harus. Meskipun kondisinya seperti ini, kita harus tetap ya bisa bahasanya ngusahakeun gitu nya, berusaha lah gitu kan gitu nya. Karena ya mungkin sekarang itu lagi mungkin masa transisi dari kemarin pandemi dan lain-lain lah, kayak yang resesi atau apa gitu lah. Mungkin masa transisinya, mungkin kalau misalkan ketika udah dapat kliknya mungkin bisa naik lagi kan, siapa tahu ya, bisa jadi Allah. Bisa kemungkinan kita harus optimis sih dalam hidup. Gitu kan, bisa seperti itu. Jadi ada satu pesan buat khususnya yang tinggal di sini ataupun yang di Indonesia, intinya yang merasa cinta dengan profesi kita gitu ya,
sebagai seorang desainer ataupun tracer, kita jangan merasa bangga dengan skill kerja gitu. Harus ditunjang dengan komunikasi. Itu sangat penting sekali. Karena persaingan kebutuhan sekarang itu bukan hanya dari skill kerja. Kita juga harus pandai berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita itu bisa berbaur dengan orang yang bukan istilahnya antara teman satu negeri gitu. Kita harus bisa mengikuti cara mereka, dan kita juga harus bisa memilih gitu. Hal yang positif kita ambil, yang negatifnya ya kita jangan tiru lah. Seperti itu. Intinya harus tetap semangat, jangan menyerah, harus punya impian, karena semua itu bisa berhasil berawal dari mimpi gitu. Kita berhayal mimpi, pingin punya ini, punya itu, cuman hanya mimpi doang, mimpi tanpa realisasi, ya itu juga tidak akan berhasil. Gitu. Mungkin seperti aja, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, saya kira hanya itu mungkin berdasarkan pengalaman saya sih. Ya, intinya pesannya itu. Menghadapi situasi sekarang, kita jangan terlena. Khusus orang-orang yang masih berada di sini, selama masih butuh ya bertahanlah, pertahankanlah. Masih ada kesempatan gitu ya. Jangan terpengaruh, wah di negeri kita itu lebih enak. Itu yang menentukan diri kita sendiri gitu. Tapi kita juga harus punya target kan. Kita juga nggak mungkin selamanya kerja di sini. Kita harus punya planning gitu, masa depan itu seperti apa. Karena contoh saya pribadi gitu kan, dulu kan punya targetnya belum punya rumah lah gitu kan, pengen hidup lebih baik lah. Jadi kita harus bisa mengukur diri gitu. Dengan kondisi di negeri kita, dengan pengupahan sekian gitu kan, kita pengen di masa tua itu lebih baik gitu kan. Ya yang saya alami dulu kan gitu, ketika saya kerja di negeri sendiri, secara mungkin kebutuhan pokok seperti makan itu sudah terpenuhi, tapi kebutuhan yang lain gitu ya. Berarti kita pengen apa gitu ya, kan. harus di yang sekunder lah gitu kan. Harus di-plan-nya secara matang. Dan mempersiapkan untuk nanti gitu generasi kita, anak-anak kita gitu. Benar. Itu sih yang perlu digarisbawahi. Iya, benar. Ya, mungkin seperti itu aja ya teman-teman, obrolan yang singkat, padat dan lumayan singkat, padat dan memotivasi kita untuk lebih kedepannya lebih baik lagi, dan kita tiru etos kerja orang sini seperti apa, disiplinnya, dan pokoknya hal-hal baiknya lah gitu, seperti itu. Jadi jangan menyerah lah, intinya seperti itu. Ya mungkin terima kasihnya Pak ya sudah sama-sama udah ikut ngobrol gitu kan. Pak Edi lagi sibuk biasanya, sebenarnya dari dulu saya tuh pengen ngobrol gitu, cuman baru ada kesempatan sekarang pas Pak Edinya lagi kesini. Jadi sekalian aja lah diajak ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih teman-teman udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacing.